Salam, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang mau bersyukur untuk hari baru yang Engkau anugerahkan kembali kepada kami. Dan kami mau mengawali hari ini dengan membaca firman-Mu. Hendaklah firman-Mu ini dapat kami jadikan pedoman dan kami lakukan dalam menjalani kehidupan kami. Untuk itu, kami mohon tuntunan Roh Kudus agar kami memahami firman-Mu. Berfirmanlah ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya untuk kita. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara-saudaraku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah sebuah penantian. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada sebagian pernyataan orang mengatakan, menanti adalah pekerjaan yang sangat membosankan. Di dunia ini semua apa yang terjadi pada hakikatnya selalu butuh proses. Tidak ada yang terjadi secara instan. Begitu juga doa dan harapan setiap kita selalu butuh proses. Tidak terjawab secepat itu saja. Maka lawan dari penantian ini adalah kesabaran. Tanpa kesabaran, orang tidak bisa menantikan apa yang diharapkan. Itulah sebabnya Yakobus memberikan gambaran seorang petani yang bekerja dan sabar menantikan buahnya. Yakobus pasal 5 ayat 7. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, penantian yang panjang sering melemahkan iman, dan manusia sering mengeluh dalam penantian, bahkan ada yang putus asa. Tetapi upah bagi yang dapat menanti sampai akhir tidak mengecewakan. Abraham dan Sarah begitu lama menanti keturunan. Dalam penantian, Sarah menjadi tidak sabar dan akhirnya memberi budaknya kepada suaminya, yang sudah tentu ada konsekuensinya. Sarah juga sempat menertawakan malaikat Tuhan karena tidak percaya ia akan melahirkan. Pada akhirnya Abraham dan Sarah mendapatkan keturunan, anak yang dijanjikan, yang menjadi bangsa yang besar. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, siapakah di antara kita yang tidak mengharapkan apa yang kita doakan dan inginkan itu agar cepat terjawab? Semua manusia mempunyai perasaan dan keinginan yang sama. Namun apa yang kita kehendaki bukan menurut kemauan kita, tetapi bergantung kepada Sang Khalik. Yeremia pasal 10 ayat 23. Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Contoh-contoh di atas dapat memberikan gambaran bagi kita di dalam bersabar menantikan apa yang kita harapkan.
Firman Tuhan berkata bagi kita di dalam Kisah Para Rasul, pasal 14 ayat 22. Di tempat itu, mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya mengajak saudara-saudari untuk bersama-sama belajar bersabar dalam menantikan sesuatu yang kita harapkan, baik di dunia ini maupun di akhirat. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu. Engkau telah menuntun kami dalam pembacaan firman pagi ini. Melalui firman-Mu ini, kami diajarkan untuk tidak mudah putus asa dan bersabar menantikan janji Tuhan, baik sekarang sampai di akhirat. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini ya Bapa. Pada kesempatan ini, kami juga memohon pemeliharaan Tuhan bagi kami, seluruh umat-Mu, untuk seluruh pemimpin gereja serta hamba Tuhan. Biarlah kami menjadi orang bersabar, tetap tekun dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Begitu juga bagi umat-Mu yang saat ini sedang berjuang mendambakan kesembuhan dari sakit penyakit, yang sedang berjuang menyelesaikan bangku pendidikan, yang sedang berjuang memenuhi kebutuhan ekonomi, dan yang sedang menghadapi pergumulan hidup lainnya. Biarlah tetap kuat dan bersabar menantikan jawaban-jawaban Tuhan. Bapa, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami memohon campur tangan Tuhan. Pimpinan-Mu kami perlukan, agar apa yang kami kerjakan tidak sia-sia dan nama-Mu selalu dimuliakan. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa. Peliharalah hidup kami selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.